Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di channel kami, Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa kita semuanya, ya, kami doakan kita semuanya mendapatkan keberkahan, kelimpahan rezeki, ya, kesehatan, kemudian mendapatkan sukses dalam investasi, menjadi investor yang kaya, dan bisa berbagi, ya, dermawan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Adikarya, ya. Saham Adikarya, berapa sih sebenarnya harga wajar Adikarya, ya. Kemarin 2 hari sempat drop setelah Pak Loh Keng Hong menyatakan beliau tidak memiliki saham di saham konstruksi, ya, karena utangnya besar, ya, memang benar, ya.
Tapi dengan adanya sentimen SWF ini, di mana pemerintah menggelontorkan anggaran ya APBN di 2021 kurang lebih 400 triliun untuk infrastruktur ya, artinya saham-saham konstruksi akan melejit kembali karena banyak kontrak-kontrak yang bisa dilanjutkan dan kontrak-kontrak baru untuk tahun 2021 ya. Ini tentunya menarik untuk kita cermati ya. Adikarya di mana kemarin tanggal 20 ya bisa rebound setelah kemarin turun ARB cukup dalam ya, hari tanggal 19 itu ARB semua saham konstruksi, tapi kemarin bisa berbalik arah ke naik 3% ke 1795 ya. Ya, jadi sebenarnya arah daripada saham konstruksi itu seperti apa? Coba kita lihat ya. Jadi kalau secara teknikal Adikarya ya ini memang sudah ada gara-gara kemarin itu ya ada pemberitaan mengenai Pak Lo Keng Hong tidak memiliki saham Adikarya, memang cenderung sentimen negatif ya. Tapi mencoba untuk bertahan dan bisa rebound untuk kembali naik ke atas ya. Jadi ini memang kelihatan lagi overshot untuk daily-nya ya. Jadi buy on weakness, beli sekarang ini masih dalam posisi harga yang cukup murah ya dengan beberapa diskon kemarin. Namun dari sisi jangka menengah panjang ini masih potensi uptrend ya. Untuk weekly-nya masih uptrend. Kemudian untuk daily-nya untuk monthly-nya malah uptrend ya. Artinya akan melesat ya ke kisaran 3.000-an ya, 2.000 bahkan pernah tertinggi di kisaran 3.000 ya. Jadi ini coba akan kita bahas berapa nilai wajar Adikarya atau target price-nya Adikarya ya dengan berbagai sentimen positif di bidang SWF dan kontrak-kontrak konstruksi untuk tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat coba kita hitung perhitungannya. Ya, di sini saya juga coba membuat perhitungan untuk Adikarya ya. Jadi untuk Adikarya ini pendapatan Adikarya tahun 2019 itu sebesar 31,3 triliun ya. Ya ini sebelum COVID ya, walaupun mungkin sebenarnya sudah mulai berat untuk 2018-2019 perusahaan-perusahaan konstruksi cukup berat karena cash flow-nya agak terganggu ya dengan berbagai hutang yang demikian besar tadi ya. Memang menekan kinerja beberapa saham konstruksi ya. Di mana sampai September 2020 bahkan hanya pendapatannya 11 triliun ya. Jadi menurun cukup tajam dibandingkan tahun 2019. Ini karena COVID sehingga banyak proyek-proyek yang berhenti dan tidak ada lagi proyek baru sehingga di sini untuk Adikarya cukup tertekan di kinerja 2020 ya. Jadi masih rugi sampai dengan September 2020 itu sebesar 2,6 triliun ya. Jadi cukup besar karena pertama ya memang tadi ya revenue-nya juga turun, kemudian beban bunga yang memang cukup besar ya. Yang kedua ini kami estimasi sampai dengan Desember 2020 juga masih rugi ya, masih tertekan ya sekitar 3 triliun ya untuk Adikarya masih punya peluang untuk estimasi kami tetap rugi tahun berjalan 2020 ya, namun dengan adanya SWF dan COVID dan vaksin sudah mulai ada mulai recovery ya untuk saham konstruksi kami perkirakan bisa tumbuh kembali di 2021 ya. Di mana 2021 kami perkirakan Adikarya di revenue-nya sekitar 45 triliun yang meningkat dibandingkan 2019 ya. Kemudian dengan HPP 36 triliun ini estimasi, laba kotor 8 triliun dan laba tahun berjalan sekitar 3,5 triliun. Artinya meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Ini estimasi kami ya. Mungkin bisa benar bisa meleset tapi perkiraan kami berdasarkan tadi ya perkiraan tahun 2000 bisa recovery pendapatan Adikarya sama seperti sebelum terjadinya krisis ini ya. Sehingga dengan demikian jumlah lembar saham Adikarya 13,5 miliar ya.
Jadi EPS-nya kurang lebih 260 ya sampai mungkin 300 kalau ini bisa lebih tinggi ya harga laba tahun berjalannya. Sehingga dengan per 22 kali kami targetkan adikarya itu berada di 5.700-an ya. Jadi saat ini posisinya adikarya di 1795 ya. Tentunya cukup murah ini. Sekarang di 1795, jadi kami menargetkan jangka menengah panjang adikarya ke 5.000-an ya. Jadi masih ada potensi kurang lebih 200% ya potensi keuntungan ya. Disclaimer ini memang optimistik ya dengan asumsi semua proyek-proyek bisa berjalan, kemudian konstruksi juga mulai menggeliat kembali. Ini adikarya bisa kembali ke kisaran 4.000 sampai 5.000 ya. Ya, coba kita lihat kalau dari sisi teknikal atau grafik apakah pernah mencapai ini ya untuk adikarya ya. Kalau kita lihat di sini adikarya di tahun 2000 berapa ini? 2013 ya pernah mencapai di 4.000-an ya, pernah ya. Ini ketika memang waktu itu saham-saham konstruksi sedang naik daun ya. Ini pernah mencapai di harga 3.600 sampai 4.000 ya. Ini tahun 2016 ya. Artinya kemungkinan itu tidak menutup kemungkinan ya karena dengan adanya SWF ini ya banyak investor-investor yang akan masuk kembali di saham sektor konstruksi ya. Di proyek-proyek di bidang infrastruktur tentunya akan mendorong pendapatan daripada saham-saham konstruksi ya. Jadi masih potensi uptrend untuk adikarya ya dengan target antara ya 4.000 sampai 5.000 lah ya dengan asumsi SWF ini bisa mendorong terus daripada pergerakan saham dan kinerja saham konstruksi ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Jadi rekomendasinya jangka menengah panjang buy adikarya dengan target antara 4.000 sampai 5.000 ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.